Ada bentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Leni Dunia Makanan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara atau tahap-tahap membuat dodol tradisional. Nah, ini adalah tepung beras ketan yang diadoni atau dicampur dengan air santan atau santan kelapa. Nah, kemudian tahap kedua ialah memasak santan kelapa tersebut. Santan kelapa ini dimasak sampai mengeluarkan minyak kelapa. Nah, tahap ini sangat lama dan memerlukan kesabaran tingkat tinggi. Nah, ini dia santan yang sudah dimasak tadi sampai mendidih dan terus diaduk agar tidak gosong pada kerak wajannya, sangat panas. Nah, ini dia santan yang sudah dimasak tadi sudah memulai atau sudah mengeluarkan minyak kelapa. Di tahap ini pengadukan agak lebih cepat karena menghindari kegosongan. Nah, kemudian tahap ketiga ialah memasukkan atau memasak gula merah yang sudah dipotong-potong tadi, dimasukkan ke dalam minyak kelapa tersebut, diaduk-aduk menjadi satu. Nah, di tingkat ini juga memerlukan adukan atau pengadukan yang lebih cepat karena gula merah pada saat dimasak lebih cepat atau lebih mudah terbakar atau gosong. Nah, tahap keempat ialah memasukkan adonan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tepung beras ketan yang diadon atau dicampur dengan santan kelapa. Saat pemasukan dianjurkan terus diaduk agar tercampur rata antara adonan dan gula merah. Nah, ini adalah bapak-bapak yang sudah handal atau sudah profesional di bidang pembuatan dodol. Nah, kita masukkan lagi adonan tepung ketannya, sangat banyak ya, karena kita akan membuat dodol yang banyak. Kira-kira ada 25 kg adonan tepung beras ketan yang sudah diadon atau sudah dicampurkan dengan santan kelapa. Sedangkan gula merah sebanyak 15 kg. Di tahap ini pengadukan harus pelan-pelan dan api jangan terlalu besar karena mudah terbakar atau mudah bisa menyebabkan gosong pada adonan. Terus diaduk agar tercampur rata. Pembuatan dodol tradisional ini sangat lama ya, kira-kira membutuhkan waktu 5 jam sampai 7 jam.
Pada video ini saya cepatkan karena tidak mungkin saya akan video atau membuat video lebih dari 1 jam. Bisa-bisa Anda cepat bosan. Hihihi. Terus diaduk agar adonan tercampur menjadi satu. Warna putih pada adonan akan kalah dengan warna gula merah. Semakin diaduk semakin merah. Butuh dua orang yang mengaduk agar adonan cepat tercampur rata. Harus sabar, harus teliti agar dodol menjadi enak. Nah, kira-kira seperti ini adonan yang sudah dicampur tadi. Agak lebih padat ya, karena adukan yang terus diaduk bisa membuat adonan menjadi agak lebih padat. Ini belum seberapa ya, karena masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Alat yang kita gunakan ini adalah kayu ya, kayu yang dibungkus ujungnya dengan plastik. Fungsinya ialah agar adonan tidak melengket pada dayung yang digunakan. Nah, ini adonan sudah agak merah atau sekitar 70% menuju dodol yang sempurna. Nah, pada tahap ini adonan lebih padat dan keras karena sudah agak matang atau mendekati masak. Adukan ini dibutuhkan tali untuk membantu bapak yang sedang mengaduk. Tali ini fungsinya ialah menarik dayung yang digunakan agar dayung yang didorong menjadi lebih enteng. Nah, ini sepertinya mau matang. Adonan sekitar 90% menuju matang. Caranya seperti ini ya. Butuhkan 2 orang yang dodol kira-kira sudah mendekati sempurna, tinggal tunggu waktu pengangkatan. Nah, ini proses pembalikan agar dodol tercampur atau lebih mudah untuk matang dengan sempurna. Sudah mulai kelihatan keras ya. Nah, ini dia bentuk atau rupa dodol yang sudah matang. Dan ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak dodol. Daun pisang ini berfungsi untuk tatakan yang di bawah dodol agar dodol tidak lengket pada tatakan kayu yang digunakan. Sebelum menggunakan tatakan ini atau alat cetak dodol ini, hendaklah daun pisang yang digunakan dihalumasi dengan minyak goreng agar dodol tidak lengket pada daun pisang tersebut.
Nah, ini dia dodol yang sudah matang, dimasukkan ke dalam tempat cetakan dodol. Membutuhkan banyak orang ya, karena dodol ini sangat banyak. Diangkat lalu dipotong menggunakan tali. Nah, tidak membutuhkan gunting ya, cukup tali, alat tradisional. Dalam satu wajan besar ini, dodol yang dibuat kira-kira 40 kg. Sangat banyak. Nah, ini dia tahap pencetakan. Ditekan-tekan menggunakan tangan dan dilumasi dengan plastik. Oke, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terhibur. Kami hanya menginformasikan agar teman-teman lebih tahu cara membuat dodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.